akhirnya memperlihatkan kejutan yang membuat dunia kagum. Kali ini giliran tentara tanah air yang diketahui menjadi salah satu kekuatan terbaik di dunia. Situasi ini berbanding terbalik dengan Israel yang sedang kekurangan tentara. Bahkan Mahkamah Negeri Susu sampai memerintahkan warganya untuk melakukan wajib militer. Perbandingan besar ini membuat tentara Indonesia mendapatkan sorotan dari media mancanegara. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Militer Indonesia yang dididik keras. Indonesia dikenal memiliki salah satu kekuatan militer paling tangguh di dunia. Keberhasilan ini nggak lepas dari tentara tanah air yang mendapatkan latihan keras semenjak awal bergabung. Salah satunya terlihat dari latihan doper yang menjadi praktik paling ekstrim di TNI. Pasalnya, para tentara akan diminta merangkak di atas kubangan lumpur sembari dihujani tembakan. Latihan doper ini diperuntukkan agar tentara Indonesia memiliki mental dan fisik yang kuat. Belum lagi praktik ini juga membuat militer Indonesia mampu beradaptasi di berbagai medan tempur. Selain itu, tentara Indonesia juga harus menjalani latihan berat dengan bertahan hidup di tengah hutan. Praktik ini digunakan untuk membuat TNI mampu bertahan dalam keadaan tersulit. Bahkan, TNI juga dituntut untuk mampu bertahan di tengah hutan dengan alat dan bekal seminimal mungkin. Belum lagi mereka akan menghadapi para instruktur yang berperan sebagai musuh. Letkol Arm Bayu Arditya Nugroho mengatakan uji tempur ini dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas dari TNI. Uji siap tempur yang kita laksanakan ini, kita susun sesuai dengan tantangan yang mungkin akan kita hadapi di daerah penugasan saat ini, tanpa menyimpang dari tugas pokok Satuan Armet, ungkap Letkol Arm Bayu Arditya Nugroho. Alhasil, ketangguhan TNI mendapatkan perhatian khusus dari negara-negara besar, sebut saja seperti Amerika Serikat dan Australia yang sampai melakukan latihan gabungan. Majen Jared Helwig dari Amerika Serikat menyebut latihan militer gabungan ini semakin memperkuat hubungan dengan Indonesia. Super Garuda Shield merupakan latihan militer terbesar Amerika Serikat dengan Indonesia, dan latihan ini memperkuat hubungan bilateral Amerika-Indonesia melalui perencanaan, pelatihan, dan latihan bersama, ujar Majen Helwig. Selain itu, militer Amerika mengaku banyak belajar dari tentara Indonesia. Menurut mereka, latihan ini berguna untuk beradaptasi di wilayah tropis seperti Indonesia. Militer Israel yang dipaksa menjadi tentara. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Israel justru mengalami penurunan di sektor tentara. Pasalnya, negara Zionis ini sampai mewajibkan warganya untuk melakukan wajib militer. Warga Yahudi di Israel mendapatkan kewajiban untuk bertugas di dunia militer sejak usia 18 tahun. Bahkan Negeri Susu menetapkan waktu bela negara selama 3 tahun untuk pria. Namun ada 21% warga minoritas Arab dan komunitas ultra-ortodoks yang dikecualikan dalam aturan ini. Pasalnya mereka dinilai nggak sesuai dengan perintah yang ada di kitab Taurat. Meski begitu, Mahkamah Agung Israel baru-baru ini menentang hal tersebut dengan mewajibkan mereka ikut wajib militer. Pasalnya, Negeri Susu sedang kekurangan personel di Gaza dan Libanon. Bahkan, Mahkamah Agung Israel mengancam nggak akan mendanai sekolah agama yang siswanya nggak ikut wajib militer. Alhasil, keputusan ini mendapatkan kecaman dari seluruh Negeri Susu. Seorang demonstran menyebut menjadi tentara hanya akan membuat mereka kehilangan nilai keagamaan. Kami bertahan hidup dengan Taurat, dan sekarang mereka mau memaksa kami wajib militer. Menjadi tentara akan membuat orang tidak religius, kata Joseph, demonstran yang menolak kebijakan ini. Kebijakan tersebut juga mendapat penolakan dari anggota parlemen Knesset, Mosrot dari partai sayap kanan Israel. Keputusan wajib militer bagi komunitas ultra-ortodoks tidak memiliki implikasi praktis apapun, hanya sekadar deklarasi yang kurang berdampak terhadap isu pertahanan saat ini, tegas Mosrot. Bahkan Mosh menyebut keputusan ini nggak memiliki manfaat apa-apa bagi Israel ke depannya. Oleh karena itu, sulit mengapresiasi keputusan ini. Keputusan ini tidak memiliki makna yang signifikan. Bahkan Mahkamah Agung seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini, tambah Mosrot. Dapatkan lampu lentera LED yang bisa kamu bawa saat camping dengan harga 40 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Banyak yang mundur dan menyerah. Kehancuran tentara Israel semakin nyata dengan prajuritnya yang balik kanan. Teranyar, Letjen Herzi Halevi selaku pimpinan tertinggi IDF ingin mundur dari jabatannya. Alasannya, Halevi malu besar karena gagal total di jalur Gaza. Perwira 67 tahun ini frustrasi karena dirinya nggak bisa memenuhi target yang ditentukan pemerintah Zionis. Tujuan kami di Gaza belum semuanya tercapai. Tetapi saya yakin tentara kami akan terus berjuang ekstra membubarkan Hamas, ungkap Halevi. Meski begitu, perwira kelahiran Yerusalem ini sesumbar dirinya akan terus memperkuat tentara Israel sebelum mundur. Saya akan tetap membuat IDF siap siaga menghadapi tantangan keamanan apapun sebelum saya mengundurkan diri, tegas Halevi. Padahal Halevi mengaku kena mental karena gagal meredam serangan Hamas pada Oktober. Pada pagi hari tanggal 7 Oktober, di bawah komando saya, IDF gagal dalam misinya untuk melindungi warga Israel. Tanggung jawab saya atas kegagalan yang mengerikan itu menyertai saya setiap hari, setiap jam, dan akan tetap sedemikian selama sisa hidup saya. Apalagi Brigade Al-Qassam sukses menerobos jauh ke dalam wilayah Israel. Sementara itu, tentara Israel dibuat tak berdaya selama serangan berlangsung. Bahkan serangan rudal Hamas pun leluasa memasuki langit Negeri Susu. Alasannya karena kecanggihan teknologi Iron Dome dibuat bertekuk lutut oleh kecerdasan milisi Hamas. Gak heran militer Israel sudah seperti ayam sayur setelah Hamas berhasil melakukan serangan pada 7 Oktober 2023. Dapatkan alat pijat elektrik dari Dr. Strong yang bisa digunakan di berbagai bagian tubuh. Cek link di bawah ini. Tentara Indonesia yang dipuji dunia. Sejak diamanahkan jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bekerja sangat giat. Buah dari kerja keras ex-Danjen Kopassus ini pun dapat dirasakan dengan manis. Pasalnya Pak Prabowo sukses membuat militer Indonesia semakin kuat dan disegani oleh dunia. Hal ini diakui langsung oleh sejumlah media asing kenamaan. Antara lain The Diplomat yang menyanjung setinggi langit Jenderal Bintang 4 kehormatan ini. Sebagai seorang Menteri Pertahanan dengan kredibilitas militer yang kuat, beliau telah memperbaiki kelemahan Kementerian Pertahanan yang selama ini dianggap kurang kuat dibandingkan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Tulis media asal Amerika Serikat ini. Selain itu, militer Indonesia juga sukses membuat tetangga di kawasan ASEAN iri.
Pasalnya, pasukan tempur tanah air sukses membuat kapal perang sendiri. Kapal yang diberi nama Landing Platform Dock Makassar Class ini bahkan punya bobot hingga 10.000 ton. Hal ini pun langsung membuat media Vietnam, yakni Chi Quoc Pong gempar. Sejauh ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu memproduksi kapal pendarat multifungsi dengan bobot perpindahan lebih dari 10.000 ton. Tulis media tersebut. Kehebatan militer Indonesia juga membuat media Cina, yakni Sohu, terpukau. Kanal berita yang berkantor di Shanghai ini memuji kekuatan pasukan amfibi Nusantara. Bahkan Sohu nggak sungkan mengakui kalau TNI AL merupakan salah satu angkatan laut terbaik di dunia. Bahkan Cina disebut nggak punya jumlah kapal amfibi sebanyak yang dimiliki Indonesia. Peringkat angkatan laut global, Indonesia di peringkat keempat dan Korea Selatan di peringkat kelima. Apakah kapal 1000 amfibinya lebih banyak dibandingkan Cina? Bunyi laporan Sohu. Jadi begitulah cerita tentang kehebatan militer Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?